Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Dewi Kusumaning Tias, NIM 210102004 dari Prodi D4 TRPL. Di sini saya akan melakukan analisis evolusi perangkat lunak pada jurnal yang berjudul Survei Awal Evolusi pada Perangkat Lunak Permainan. Studi kasus dalam jurnal mencakup 4 jenis perangkat lunak permainan populer dengan pendekatan evolusi yang berbeda. Dota, sebuah permainan berjenis hero defense, terus beresolusi untuk memperbarui karakter, peta, dan keseimbangan permainan untuk menjaga dinamika kompetitif. Tekken, permainan pertarungan, fokus pada pengembangan kontrol, penambahan karakter baru, serta pembaruan gerakan untuk menjaga keseruan pertempuran. Ragnarok Online, MMORPG berbasis komunitas, menambahkan konten baru seperti quest dan event, serta memperbaiki fitur sosial untuk meningkatkan interaksi antar pemain. Pro Evolution Soccer atau PS, permainan olahraga sepak bola, berevolusi dengan memperbarui data grafik dan mekanisme permainan agar lebih realistis. Masing-masing studi kasus menunjukkan bagaimana evolusi permainan disesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi pemain untuk menjaga kepuasan dan relevansi permainan di pasar. Aktivitas dalam evolusi perangkat lunak. Dalam jurnal ini, aktivitas evolusi dibagi menjadi 4 aspek utama berdasarkan taksonomi yang dikembangkan oleh Tom Means, yaitu when, where, what, dan how. Yang pertama, when, atau kapan perubahan terjadi. Aktivitas ini berkaitan dengan waktu perubahan, sejarah perubahan, dan frekuensi perubahan. Contoh, perubahan dapat dilakukan saat kode program sedang ditulis, saat dikompil, atau saat dijalankan secara real-time. Frekuensinya bisa kontinu, periodik, atau sembarang. Yang kedua, where, atau bagian yang berubah. Berkaitan dengan lokasi atau bagian perangkat lunak yang mengalami perubahan. Contoh, artefak seperti kode sumber, dokumentasi, atau aset permainan. Granularitas perubahan bisa berskala kecil, seperti fungsi atau variabel, atau berskala besar seperti file atau sistem. Yang ketiga, what atau apa, membahas karakteristik dari sistem perangkat lunak yang berubah. Contoh, ketersediaan. Apakah sistem tetap berjalan selama perubahan, keaktifan, atau reaksi atau proaktif terhadap perubahan, keterbukaan, sistem open atau close, dan keamanan, statis atau dinamis. Yang keempat, how atau bagaimana, mengacu pada mekanisme dan dukungan untuk melakukan perubahan. Contohnya, derajat otomatisasi bisa manual, semi-otomatis, atau otomatis. Formalitas proses, formal atau informal, dan tipe perubahan struktural atau semantik. Contoh aktivitas evolusi. Yang pertama, pada Dota Hero Defense. Evolusi mencakup perbaikan antarmuka, penyesuaian keseimbangan karakter, dan pembaruan peta untuk menjaga kepuasan pemain. Yang kedua, Tekken atau pertarungan. Untuk mengembangkan sistem kontrol, menambah karakter baru, dan memodifikasi gerakan untuk memperkaya pengalaman bermain. Yang ketiga, PS atau Pro Evolution Soccer. Evolusi pada strategi tim, grafik, dan simulasi permainan agar mendekati pertandingan nyata. Yang keempat, Ragnarok Online atau MMORPG, pembaruan konten dan fitur sosial seperti event komunitas untuk menjaga interaksi sosial antar pemain. Kesimpulan, evolusi perangkat lunak permainan melibatkan proses yang kompleks dan harus mempertimbangkan yang pertama, dinamika kebutuhan pengguna, yang kedua, dimensi teknis atau taksonomi perangkat lunak, dan yang ketiga, aspek kenikmatan bermain untuk meningkatkan pengalaman pemain. Penelitian ini membantu pengembang memahami kebutuhan evolusi perangkat lunak permainan dengan pendekatan holistik, melibatkan evaluasi teknis dan pengalaman pengguna secara bersamaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.